Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022 akan segera dimulai. Masing-masing barisan menyiapkan barisannya. Kepojar warung. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor barisan putri siap. Barisan putra siap. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober tahun 2022 akan segera dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lino. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan gigi kemerdekaannya.
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar santri. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. Satu. Sebagai santri NKRI berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, UUD 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI
selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI, berperan aktif dalam membangun nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Banyak langan ya. Ini tak putih loh. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang kami takdiri dan yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Darussalam, Ketua Yayasan Zainul Hasan, seluruh pengurus Dewan Guru yang ada di lingkungan dan naungan Pondok Pesantren Darussalam dan Yayasan Zainul Hasan, para santri, santri putra dan santri putri yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah, kita berdiri memperingati Hari Santri, yang mana dalam kesempatan ini kita bersyukur sebagai seorang santri. Awal mula Hari Santri diperingati secara nasional itu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini, Presiden Insinyur Joko Widodo, pada tanggal 22 Oktober tanggal 15 tahun 2015 bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Maka dari itu, ini adalah hadiah terbesar dari Presiden untuk seorang santri, yang mana tujuan daripada peringatan Hari Santri ini adalah tiada lain memberi penghormatan besar atau jasa bagi para kiai, bagi para ulama dan para santri yang berjuang untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Tentunya kita sebagai santri seluruh Indonesia harus ikut serta dalam melaksanakan dan upacara 22 Oktober. Demi apa? Demi menjaga nama baik pesantren, tradisi pesantren, para kiai, para ulama, dan orang-orang soleh yang berjuang memperjuangkan nilai-nilai santri, nilai-nilai kemanusiaan, dan menjaga NKRI untuk utuh sampai hari kiamat. Maka dari ini anak-anakku sekalian, kalian sebagai generasi penerus bangsa, belajar di pondok pesantren sebagai seorang santri tentunya harus patuh terhadap undang-undang bagaimana menjadi santri yang hakiki, bagaimana menjadi disiplin santri, bagaimana menjadi peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai kesantrian itu sendiri. Banyak sudah kitab-kitab yang menjadi pedoman. Para ulama, para salafus soleh meninggalkan banyak kitab untuk terus kita kaji. Pewaris-pewaris ulama meninggalkan banyak pedoman-pedoman bagaimana kita menjadi seorang pelajar atau seorang santri. Contohnya yang paling masyhur kita pelajari adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Sehingga bagaimana santri, harapan besar kami menanamkan nilai-nilai kitab kuning itu bukan hanya sekedar untuk dipelajari atau bahkan bukan hanya untuk berkompetisi, tapi menjadi nilai petunjuk kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar memiliki akhlak santri sesuai dengan nilai-nilai santri itu sendiri. Para ulama berjuang mulai dari sebelum kemerdekaan Indonesia. Ulama menjadi sasaran pembasmian para penjajah Indonesia, karena hakikatnya orang-orang yang berpendidikanlah yang menjadi ancaman bagi mereka semua. Sebab kenapa? Orang yang berpendidikan itu sudah pasti akan memiliki masa depan yang baik, sudah pasti akan memiliki masa depan yang sukses, sudah pasti akan memiliki masa depan yang tentunya akan menjaga negaranya, agamanya, bahkan keluarganya dari ancaman-ancaman yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan agama. Maka dari itu, jihad yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya. Dari sinilah diambil filosofi Hari Santri, yang mana kita bukan hanya mengenang para kiai, para ulama kita yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, mempertahankan RKRI setelah kemerdekaan itu, tapi kita sebagai santri terus bersyukur dan menjaga nama baik pesantren, menjaga nama baik kiai dan ulama, menjaga nama baik santri itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Inilah para santri Darussalam sekarang sudah mampu berkompetisi di tingkat kabupaten bahkan nasional. Harapannya bagaimana suatu saat nanti bukan hanya level kecamatan, kabupaten atau provinsi, tapi level nasional bahkan internasional. Para santri Darussalam harus ikut serta berkompetensi untuk menjaga nama baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai pesantren itu. Siap? Kuncinya adalah disiplin. Disiplin ilmu, disiplin belajar, terutama disiplin dalam ibadah.
Ketika tiga ini sudah ada pada diri kalian, maka insya Allah apapun cita-cita kita semua, apapun cita-cita pribadi kalian akan mudah dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita mulai. Saya instruksikan dan saya perintahkan kepada kita semuanya, khususnya santri Darussalam, murid di naungan Yayasan Zainul Hasan, mulai dari RA hingga Alia, bagaimana kita punya kedisiplinan itu, menyesuaikan diri kita dengan aturan-aturan yang ada atau jadwal-jadwal yang ada. Seperti kalau dalam urusan syariat, 5 waktunya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus kemudian nilai-nilai kepesantrenannya, aturan-aturan pesantren, aturan-aturan sekolah atau kelembagaan, mari kita jalankan, kita patuhi bersama-sama sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ayolah kita tanamkan nilai-nilai santri, kita jaga nama baik para guru-guru kita semua, para kiai, para ulama yang sudah mampu berjuang nyawa, yang sudah melaksanakan perjuangannya, bukan hanya sekedar harta, tapi jiwa raga dikorbankan untuk mempertahankan dan menjaga nama baik Republik Indonesia hingga yaumil qiyamah. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Hari Santri Nasional. Jayalah pesantren kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di hari yang hikmat ini, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, perkenankanlah kami seluruh santri dan para kiai, guru, ulama, dan umat pemimpin negeri, beserta segenap elemen masyarakat, menunduk seraya menengadahkan tangan dan berdoa di hadapanmu. Puji syukur kehadiranmu atas segala rahmat, nikmat dan pertolonganmu